Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dapat hadir dalam majelis ilmu kajian Masjid Al-Fat, kajian ba'da maghrib, dan insyaallah mulai malam ini kita ada kajian spesial, bagian dari persiapan kita menghadapi Ramadan 1443 Hijriah ya, yang tinggal kurang lebih 25 hari lagi. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian malam hari ini kita akan fokus membahas tentang keutamaan saum ya, dan juga keutamaan Ramadan itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita lebih semangat, lebih punya motivasi untuk kita memaksimalkan bulan Ramadan ya, bahwa puasa itu bukan sekedar rutinitas, bahwa Ramadan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi dia adalah bulan yang sangat luar biasa. Dan juga kita mengetahui agar di Ramadan itu kita bukan hanya mengetahui Ramadan hanya sebagai bulan puasa ya, tapi Ramadan itu bulan Al-Quran, Ramadan itu bulan ibadah, Ramadan itu bulan sedekah, Ramadan itu bulan kesabaran ya. Apabila kita ingin menjadi orang yang istimewa di bulan Ramadan, maka kita juga harus mengetahui keistimewaan, keutamaan Ramadan ya. Kalau manusia ya, kalau ada promosi diskon besar-besaran, cuci gudang setengah harga, mereka rela ngantri ya, nunggu-nunggu. Jangankan diskon ya, zaman sekarang bebas ongkos kirim aja orang rebutan ya. Nah begitu juga kalau kita mengetahui Ramadan itu bahwa Allah ngasih diskon pahala, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ya, seharusnya kita juga berebut ya, buru-buru menunggu-nunggu Ramadan. Dalam Quran satu ayat yang biasa kita dengar apabila menjelang Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa saum itu adalah ibadah yang bukan saja Allah perintahkan kepada umat ini, tetapi juga ibadah yang sudah lama diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Meskipun mungkin bisa jadi ada beberapa perbedaan ya, ada umat yang saumnya nggak ada sahur dulu ya, dan sebagainya. Baik, kita akan fokus membahas hadis-hadis tentang keutamaan saum terlebih dahulu. Baru nanti kita kepada keutamaan Ramadan.
Yang pertama disampaikan satu hadis qudsi, ya. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Abu Hurairah oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam." Setiap amal manusia itu bagi manusia itu sendiri, illa siyam, kecuali saum. Saum itu bagi Allah, maksudnya saum itu sangat istimewa. Ya, saum itu sangat istimewa bagi Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, saum itu bagiku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Kalau ibadah-ibadah yang lain kan Allah sebutkan, misalnya sholat pahalanya kalau berjamaah 27 derajat, kalau sedekah sampai 700 kali lipat, ya. Tapi kalau saum itu tidak disebutkan pahalanya karena sangat besar. Ya, meskipun sebenarnya bukan berarti saum ini lebih hebat dari ibadah-ibadah yang lain, ya. Kalau kita baca hadis, ya, baca dalil-dalil yang lain, memang setiap ibadah itu punya keistimewaan sendiri. Nah, salah satu keistimewaan saum itu adalah dia adalah ibadah khusus, ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, saum itu wasiyamu junnatun. Wasiyamu junnatun. Saum itu junnah. Junnah itu perisai, ya, tameng, benteng, penghalang. Dari apa? Ya, penghalang dari berbuat maksiat. Ya, saum itu penghalang dari berbuat maksiat. Karena orang biasanya berbuat maksiat, kenapa? Karena di dalam hatinya, di dalam dirinya digoda oleh oleh setan, oleh iblis. Dan iblis itu atau setan itu mengalir dalam diri manusia mengikuti aliran darah. Nah, kalau seseorang sedang saum kan pembuluh darahnya menyempit, ya, karena metabolisme tubuhnya sedang istirahat, ya. Maka orang yang saum ini insya Allah dia lebih mudah untuk beramal soleh dan lebih mudah untuk meninggalkan kemaksiatan, ya. Insya Allah kita rasakan, ya. Jadi kenapa di Ramadan itu insya Allah kita jauh dari maksiat? Satu, karena kita sedang berpuasa. Yang kedua, karena memang di bulan Ramadan itu apa? Kata Allah, setan-setan dibelenggu, diikat, dirantai, ya. Tapi kalau ada pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan masih ada kok orang-orang berbuat maksiat? Nah, itu bisa jadi orang itu sebelum Ramadan dia sudah biasa, ya, melakukan kemaksiatan. Sudah biasa. Atau orang itu imannya sangat lemah sehingga diganggu oleh setan yang kecil-kecil saja dia tergoda. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya saum kita itu diterima, ya, supaya saum kita itu diterima, fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth. Apabila seseorang dari kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, ya, fala yarfuth, janganlah kalian
Rafatha yarfusu. Rafatha itu apa? Berkata-kata kotor, berkata-kata jorok, tidak menjaga ucapan. Ya kalau saum, makanya kalau saum itu lebih baik kita banyak baca Quran, banyak berzikir, ya. Jangan perutnya saum, ya, tapi lisannya tidak ikut saum. Wala yaskhab, dan juga tidak boleh bertengkar, ya, bergaduh ataupun berselisih, ya, berantem. Yaskhab, berteriak-teriak. Wala yajhal, dan jangan dia itu menghina, ya, menghina, ya. Tadi berkata-kata kotor, beradu mulut, ya, bertengkar, ataupun dia menghina. Ya, jadi ketika saum itu, supaya saum kita diterima, maka semua anggota badan kita juga harus saum dari perbuatan maksiat. Kemudian dalam hadis itu disebutkan, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang ketika kita saum, ada orang ngajak berantem atau orang misalnya memancing emosi, kalau dalam bahasa hadisnya harus kita mengatakan inni shaim, saya sedang berpuasa. Ya, tapi kalau di bulan Ramadan mah insyaallah pada tahu, ya, bahwa kita saum. Tapi minimal maksud hadis ini barangkali kalau di bulan Ramadan ada orang yang mancing-mancing emosi, ya, mancing-mancing kemarahan kita, udah aja, ya, jangan dilayani, daripada pahala kita hilang, ya, lebih baik kita mengalah. Kemudian kata Nabi SAW, walis shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang saum itu, dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Orang yang saum akan mendapatkan dua kegembiraan. Idza aftara fariha bifitrihi. Apabila dia berbuka, maka dia bergembira dengan iftarnya, ya. Baik iftar di sini iftar maghrib setiap hari, atau iftar di sini maksudnya masuk bulan Syawal, udah selesai Ramadan, kan namanya Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya dalam bahasa kita sering disebut kembali ke fitrah, ya, kembali ke fitrah. Tapi bisa juga bermakna Idul Fitri ini, Idul Fitr ini kembali berbuka, ya, maksudnya kembali dalam keadaan kita tidak berpuasa, ya. Jadi yang pertama, orang saum itu gembiranya ketika di dunia, gembira ketika dia buka puasa, gembira ketika dia misalnya selesai Ramadan melaksanakan Idul Fitri, ya. Hari Lebaran itu sunnah kita bergembira, ya, jangan sampai hari Lebaran bersedih. Kemudian yang kedua, orang yang saum itu wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan apabila dia bertemu Allah nanti di yaumil akhir, dia gembira dengan pahala saumnya. Nanti kita akan tahu, ya, pahala saum itu seperti apa, ya. Atau langsung aja disebutkan dalam hadis berikutnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam, ya, imam hadis. Kata Nabi SAW, pahala saum itu la yasumu abdun yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi an-nar an wajhihi sab'ina kharifan. Ini pahala saum sangat besar, makanya kata Nabi, orang yang saum itu nanti ketika bertemu dengan Allah, dia akan sangat bergembira.
Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu saum 1 hari di jalan Allah atau saum 1 hari karena Allah, kecuali Allah akan menjauhkan orang itu dari neraka 70 musim. 70 musim. Ya, 70 musim di sini wallahu alam ya, 70 kharifan. 70 musim ini bisa bermakna 70 tahun. Ya, orang yang saum 1 hari ya ikhlas karena Allah, baik saum Ramadan ataupun saum sunnah yang lain, asal dia ikhlas karena Allah, maka dia akan dijauhkan dari api neraka 70 tahun, sejarak 70 tahun. Atau bisa jadi makna 70 itu dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, makna 70 itu dalam bahasa Arab tidak mesti bermakna 70, tapi bermakna sebanyak-banyaknya atau sejauh-jauhnya. Ya, kan dalam Al-Quran disebutkan apa dalam surat At-Taubah? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Artinya begini, orang-orang munafik itu kalau engkau Muhammad memohonkan ampun untuk orang-orang munafik itu 70 kali, ya, niscaya Allah tidak akan mengampuni. Bukan berarti maknanya kalau Nabi Muhammad misalnya memintakan ampun untuk orang-orang munafik itu 71 kali atau 90 kali lebih dari 70, kemudian Allah akan mengampuni. Jadi dari sini bisa bermakna kata sab'in, kata 70 dalam bahasa Arab itu bisa bermakna sebanyak-banyaknya atau sejauh-jauhnya. Jadi pahalanya ya orang yang saum sehari saja karena Allah, ya, maka akan dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Sudah 2 hadis ya, atau baru 2 hadis tentang keutamaan ibadah saum. Kemudian yang ketiga, ini juga yang kita harapkan ya dari saum ataupun dari puasa, bahwa puasa itu dan Al-Quran di sini nanti akan memberikan syafaat kepada kita, ya, kepada orang-orang yang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan bagi seorang hamba atau bagi hamba pada hari kiamat. Kalau hamba itu banyak saumnya, kalau hamba itu banyak baca Al-Qurannya, maka puasa dan saum ini akan memberikan syafaat. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwa saum itu dia nanti di hari kiamat akan memiliki wujud. Kalau sekarang kan kita nggak bisa ngelihat puasa, nggak ada wujudnya. Kemudian Al-Quran, ya Al-Quran yang kita baca ya tertulis. Tapi di hari kiamat itu puasa itu bisa berkata kepada Allah, berbicara kepada Allah, ya. Dan wallahu alam mungkin juga dengan ibadah-ibadah yang lain, sholat, sedekah, ya. Tapi dalam hadis ini disebutkan saum dan Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh saum? Puasa itu berkata kepada Allah, ay Rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku ini telah menghalangi hambamu ini
dari makan minum di siang hari, dari menyalurkan syahwat di siang hari, maka berilah aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Ya. Ya, jadi puasa ini akan memberikan pembelaan kepada kita di hari kiamat. Kemudian Al-Quran juga akan berkata, ya, Al-Quran juga akan berkata kepada Allah, ya wallahu alam, ya, kita tidak tahu wujud saum, wujud Al-Quran, sehingga dia bisa berbicara kepada Allah. Bahkan dalam hadis juga disebutkan bahwa makhluk-makhluk Allah yang lain seperti surga dan neraka itu bisa berdialog. Ya seandainya, ya, cuma karena kita manusia punya keterbatasan, ya, banyak keterbatasan, ya wallahu alam, barangkali di sisi Allah makhluk-makhluk yang ada di dunia ini mereka saling berkomunikasi. Kalau hewan pastilah, ya, benda mati juga pasti mereka itu bisa berbicara, cuma kita tidak bisa mendengar. Makanya kan kata Allah dalam Al-Quran, ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bertasbih, cuma kitanya yang tidak paham. Mungkin lantai bertasbih, batu bertasbih, air bertasbih, ya, benda-benda mati seperti itu. Nah, Al-Quran, apa yang dikatakan Al-Quran kepada Allah? Kata Al-Quran pada hari kiamat, mana'tuhu an-nauma bil-lail. Ya Allah, aku telah menghalangi dia dari tidur di malam hari. Maksudnya apa? Al-Quran menghalangi orang beriman dari tidur di malam hari. Biasanya kan kalau kita baca Quran mungkin subuh-subuh, habis sholat subuh, atau sore habis sholat asar, atau habis sholat maghrib, atau habis sholat isya. Nah ternyata Al-Quran itu, ciri orang soleh yang diberikan syafaat Al-Quran itu, bahwa orang-orang soleh itu baca Quran tuh di malam hari kebanyakan. Ya maksudnya malam harinya itu banyak diisi dengan baca Quran, dengan qiyamul lail. Ya. Ya. Jadi yang terbaik, ya, yang terbaik bacaan Al-Quran, yang terbaik bacaan Al-Quran itu adalah di malam hari, di sepertiga malam yang terakhir, yaitu dalam, ya, baik dalam sholat tahajud ataupun kita enggak tahajud. Ya, itu yang terbaik. Maka karena dalam hadis juga disebutkan, kata Al-Quran, ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur di malam hari. Maksudnya bukan menghalangi tidur semuanya, bukan. Tapi tidurnya jadi sedikit. Ya. Bangun jam 2 baca Quran, bangun jam 3 qiyamul lail. Nah ini yang kita barangkali perlu diupayakan. Ya, sedikit demi sedikit belajar. Tapi bukan berarti ada larangan baca Quran di pagi hari, siang hari, sore hari. Tidak sama sekali, ya. Baca Quran itu kapan saja bagus. Sekali lagi, baca Al-Quran itu kapan saja bagus, ya. Ya, dimanapun asal tempat itu bersih, ya, boleh baca Al-Quran itu. Cuma tempat terbaik baca Quran di mana? Di masjid. Waktu terbaik baca Quran, ya, di malam hari, di sepertiga malam yang terakhir dalam sholat. Nah, jadi Quran itu berbicara kepada Allah demikian, ya. Maka oleh Allah diizinkan untuk memberikan syafaat, fasyafi'nihi fayusyafa'an. Ya, Allah mengizinkan kepada puasa dan Al-Quran ini untuk membela orang itu, maka dia pun mengizinkan. Ya, kita sangat perlu, ya, kalau di dunia syafaat itu seperti apa sih logikanya? Syafaat itu contoh kecilnya begini, ya. Kalau kan umum, ya, di masyarakat,
Kalau ada misalnya seseorang ngelamar pekerjaan. Ngelamar pekerjaan mudah diterima kalau ada apa? Nah, ada koneksi, ada orang dalam. Nah, syafaat itu begitu. Contoh di dunianya. Orang ngelamar jadi ya pokoknya, atau misalnya pengen ketemu pejabat penting, misalnya orang penting. Kalau kita nggak dikenal, nggak punya koneksi di dalam, susah. Tapi kalau misalnya kita punya kenalan yang dekat sama orang itu, kita bisa gitu mudah. Nah, syafaat itu demikian juga di akhirat itu. Artinya yang akan menolong, yang akan memudahkan. Kemudian yang keempat tentang keutamaan saum. Tentang keutamaan saum terkait dengan satu pintu di surga yang khusus akan dimasuki oleh orang-orang yang ahli saum saja. Jadi orang-orang yang rajin saum di dunia nanti ketika masuk surga itu masuk melalui pintu yang khusus, pintu yang eksklusif, ya, pintu VIP, ya, khusus, bukan untuk orang lain. Yaitu pintu apa? Lupa ya. Pintu khusus untuk orang-orang yang rajin saum, pintu Ar-Rayyan, ya, Ar-Rayyan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Inna lil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Ya, bahwa di surga itu ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Yuqalu yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu akan dikatakan, ya, malaikat akan menyeru. Ya, malaikat akan menyeru, aina shaimun, mana orang-orang yang rajin berpuasa. Kemudian orang-orang yang rajin berpuasa itu pada berdiri. Ya. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Setelah semua orang-orang yang rajin berpuasa itu berdiri kemudian masuk surga melalui pintu itu, maka pintu itu ditutup. Jadi khusus hanya untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Bagaimana kalau orang yang rajin berpuasanya banyak? Ya masuk semua, ya. Surga itu kan luas, ya. Surga itu wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Kenapa pintu surga bagi orang-orang yang rajin berpuasa disebut Ar-Rayyan? Ar-Rayyan itu dalam bahasa Arab artinya diddul atsyan. Diddul atsyan, lawan dari atsyan. Atsyan itu apa? Atsyan itu artinya orang yang haus. Kalau dalam bahasa Indonesia lawannya kalau apa? Kalau lapar sebaliknya kenyang, ya. Lapar sebaliknya kenyang. Kalau haus sebaliknya apa? Ya, kita tidak ada bahasa, ya. Tidak ada bahasa untuk menunjukkan lawan kata dari haus. Apa lawan kata dari haus? Lawan kata dari haus artinya tidak haus. Ya, tidak haus. Nah, tapi dalam bahasa Arab lawan kata dari atsyan, ya, orang yang haus itu Rayyan. Ya, orang kalau tadinya haus, ya, tadinya haus kemudian dia minum, maka jadi Rayyan, jadi tidak haus. Nah, seger, ya, seger. Ya. Ya, jadi lawan kata haus artinya Ar-Rayyan. Baik. Terakhir, ya, sedikit lagi waktunya. Terakhir kita akan
menyebutkan hadis tentang keutamaan Ramadan. Terkait dengan Ramadan, kapan saum ini mulai difardukan? Ya, kapan puasa ini, saum Ramadan ini mulai diwajibkan? Ya, ternyata saum Ramadan itu ketika Nabi di Mekah itu belum wajib. Nabi 13 tahun berdakwah di Mekah, itu belum wajib saum Ramadan. Nah, saum Ramadan ini mulai diwajibkan pada pada 2 Sya'ban, ya. Hari Senin 2 Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Ya, beberapa hari yang lalu. Sekarang tanggal berapa Sya'ban? Ya, tanggal 5 ya, tanggal 5 Sya'ban sekarang. Nah, saum Ramadan itu diwajibkan pada tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya, 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi SAW 2 tahun di Madinah baru diwajibkan saum Ramadan. Ya, di periode Mekah, wallahu alam apakah ada saum atau tidak, ya. Tapi yang saum sebulan penuh itu Ramadan baru diwajibkan 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Terkait dengan Ramadan ini, Nabi SAW apabila sudah dekat Ramadan, Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Nah, ini tarhib Ramadan nih ya. Tarhib Ramadan. Nabi itu kalau datang Ramadan, ya, menyampaikan begini kepada para sahabat. Qad ja'akum syahrun mubarak. Wahai para sahabat, telah datang kepada kalian atau telah dekat kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah. Diwajibkan kepada kalian saum, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Kata Nabi, di dalam Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka dia sungguh sangat rugi. Orang yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan kebaikan, atau orang di Ramadan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, sungguh dia rugi besar. Itu tarhib Ramadan Nabi ya. Dan insyaallah di masjid kita juga ini pengumuman ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri. Insyaallah hari Sabtu ya. Hari Sabtu ini 12 Maret kita ada tarhib Ramadan. Ceramah tarhib Ramadannya ba'da Isya ya. Tapi insyaallah hari itu juga sekalian ada acara anak-anak. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Barangkali itu terlebih dahulu yang bisa kita bahas pada malam hari ini sebagai persiapan kita memasuki Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke Ramadan dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, semangatnya sehat, dan Allah memudahkan kita untuk ibadah di dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.